Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aris Bajeng Wahyu Prasiska, mengajar mata pelajaran prakarya kelas 7, yakni mata pelajaran kali ini yakni materi tentang sayuran. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai apa saja sih sayuran itu. Kira-kira kalian sudah tahu belum manfaat sayuran, klasifikasi macam-macamnya sayuran? Yuk simak materi kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal aneka jenis bahan pangan dari sayuran menjadi sumber makanan sehat, makanan siap saji dan produk non-pangan yang dapat dimanfaatkan di daerah setempat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengenal aneka jenis bahan pangan dari sayuran. Stay healthy ya anak-anak. Apa itu sayuran? Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sifat fisik sayuran bisa dibedakan berdasarkan warnanya, teksturnya, rasa dan aroma, serta penampakan bentuknya. Jenis sayuran. Ada sayuran vegetatif, yaitu dari tumbuhan, umumnya daun juga beserta tangkainya, tetapi dapat pula batang yang masih muda, misalnya rebung atau bonggol umbi. Itu disebut juga dengan sayuran vegetatif. Terus selanjutnya jenis sayuran generatif seperti bunga, misalnya kecombrang, turi, buah, misalnya terong, tomat, dan kapri, serta biji, ini bisa buncis, kacang merah. Macam-macam sayuran: sayuran buah, sayuran bunga, umbi batang, umbi lapis, sayuran jamur, sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, dan sayuran polong. Klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran yang dapat dikonsumsi atau dimakan dibedakan menjadi sayuran daun atau leaf vegetable. Ada bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun singkong, dan lain sebagainya. Sayuran batang atau stem vegetables, yaitu asparagus, rebung, seledri juga termasuk di dalamnya. Selanjutnya sayuran akar. Ada kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi jalar. Itu termasuk dalam sayuran akar ya anak-anak. Selanjutnya yaitu sayuran polong. Ada buncis, kacang panjang, kacang merah. Sayuran bunga yang sering kalian konsumsi bisa brokoli, kembang kol, kecombrang, bunga turi. Selanjutnya sayuran buah. Ini yang biasanya dibuat masakan olahan ketika kita membuat masakan rumahan. Yang pertama yaitu tomat, cabai, jagung, paprika. Selanjutnya sayuran umbi batang. Contoh sayuran umbi batang yaitu ugadung, gembili, umbi bit, dan lain sebagainya. Sayuran umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, kalian harus tahu ya macam-macam sayuran ini. Terus selanjutnya sayuran jamur. Ini yang paling nikmat ketika dikonsumsi dan sudah diolah menjadi masakan yang siap saji serta dapat dimakan untuk menambah energi kita sehari-hari. Ada jamur merah, jarum tiram, jamur kuping, dan lain sebagainya. Sayuran buah. Apa sih sayuran buah itu? Dan apanya sih yang dimanfaatkan? Nah, simak ya penjelasannya. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, contohnya labu dan jagung. Selanjutnya, sayuran bunga. Sayuran bunga berasal dari organ generatif yang dimanfaatkan pada bagian bunganya.
contohnya kecombrang dan kembang kol. Selanjutnya umbi batang. Batang yang tumbuh ke dalam batang, ujung batang membengkok karena menyimpan bahan makanan. Di sini dicontohkan yaitu ubi jalar. Selanjutnya sayuran umbi lapis. Sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah menghasilkan lapisan umbi tebal, contohnya bawang ya. Terus sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan tetapi bagian cendawa, dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Contoh jamur tiram dan jamur kuping. Sayuran daun yaitu daun singkong. Untuk sayuran batang terdiri dari contohnya paku, rebung. Sayuran akar tadi sudah ada di depan. Apa saja anak-anak? Ya, betul sekali. Umbi kayu, umbi jalar itu termasuk dalam sayuran akar. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya tetapi kulitnya bisa dimakan. Contohnya buncis sama kedelai. Terima kasih ya sudah mengikuti materi kali ini. Sampai jumpa di next materi. Assalamualaikum.